Halo semua, berjumpa lagi dengan saya dalam tutorial perancangan website e-commerce responsif berbasis PHP dan MySQL. Nah, pada video kali ini kita akan membahas masing-masing modul yang dimulai dari modul bestseller. Langsung saja kita buka text editor kita. Saya menggunakan Sublime. Nah, di sini kita telah melihat ada beberapa file modul dari bestseller, yaitu mulai dari bestseller add, yaitu berguna untuk menambahkan atau halaman menambah data, kemudian formnya, kemudian ada proses atau aksi di dalam form itu, kemudian untuk menghapus, kemudian menampilkan datanya, yaitu terdiri dari list dan list data, kemudian ubah yang terdiri dari ubah form dan ubah proses. Nah, di sini kita pertama kali akan membahas tentang bestseller add.php, itu di mana halaman ini berguna untuk menambah data bestseller baru. Nah, di sini kita lihat bahwa dari baris ke-1 sampai ke-7 terdiri dari beberapa file yang harus kita masukkan, seperti dari config.php, yaitu memanggil koneksi ke database, kemudian memanggil fungsi cek login, yaitu sudah login atau belum, kemudian cek session, kemudian cek aksi tambah dan setting. Nah, masing-masing file ini akan kita selalu gunakan pada setiap halaman yang akan kita pakai. Nah, terlebih khusus apabila untuk halaman yang menambah data, kita harus memasukkan cek aksi tambah, itu dimana seorang user yang terdaftar itu apakah dia diberikan hak akses menambah data atau tidak. Kemudian kita masuk kepada bagian title-nya, yaitu tambah bestseller baru, kemudian memang include file title yang seperti kita telah bahas pada video sebelumnya, yaitu dimana untuk mengambil judul yang seperti berikut ini. Kita lihat file title-nya, title.php. Nah, seperti berikut, yaitu memasukkan atau mengecho data admin area dan nama tokonya. Nama toko diambil dari file setting.php. Untuk lebih jelasnya kita lihat satu persatu file yang kita include-kan ini. Contoh, kita masuk ke fungsi, yaitu kita ambil cek login, kemudian kita lihat lagi session, aksi tambah, kemudian cek aksi tambah. Nah, di sini kita lihat yang terakhir adalah file setting.php. Itu kita lihat pada setting.php. Nah, pertama-tama kita lihat dulu di fungsi cek login. Itu pada cek login, file ini berisi tentang untuk mengecek apakah seseorang itu sudah login atau belum. Yang codingannya seperti berikut ini, yaitu if tanda seru, yang artinya jika tidak tersetel atau tidak terbuat session username, maka akan menampilkan alert, yaitu notifikasi harap login dahulu. Nah, apabila tidak atau sudah login, maka dia tidak akan menampilkan alert apapun. Kemudian kita lihat lagi pada file check session. Nah, check session ini yaitu menyimpan session-session yang telah terbuat ketika login, itu mulai dari ID user, nama, username, tipe user, dan hak aksesnya. Nah, di sini ada cek aksi tambah. Kita lihat pada file cek aksi tambah, itu kita memanggil cek session, kemudian kita membuat file PHP itu jika session akses sama dengan 0, maka kita akan membuat alert, yaitu Anda tidak memiliki hak akses apapun, silahkan hubungi admin. Nah, jadi jika status di database-nya itu tersimpan 0, maka dia tidak akan bisa menambah ataupun mengubah menambah ataupun mengubah ataupun melihat data. Nah, kemudian dia akan melarikan atau meredirect halaman tersebut ke halaman index.php. Kemudian kita masuk lagi ke bestseller add, yaitu bestseller add. Di sini sudah saya siapkan template-nya, yaitu template yang ini kita bisa gunakan pada masing-masing halaman
yang bertujuan untuk menambah data. Jadi kita tinggal merubah pada bagian title, yaitu misalkan kita ingin menambah kategori, tinggal ubah saja di sini tambah kategori baru. Misalkan kita ingin merubah menjadi tambah produk, tinggal kita ubah tambah produk baru. Jadi template sudah siapkan, tinggal dimodifikasi sedikit. Yang perlu dimodifikasi dimulai dari title ini, kemudian pada bagian heading 1 yaitu dari base 25 kita ubah juga nama entry bestseller baru ini, kita tinggal ubah sesuaikan dengan titlenya. Misalnya produk, kita ubah nanti produk. Nah, kemudian di sini juga kita bisa harus merubahnya untuk disesuaikan halaman yang akan kita gunakan. Kemudian di sini juga, kemudian yang paling penting yaitu pada halaman bestseller ADD kita membutuhkan form yang nantinya kita bisa menambahkan data bestseller. Nah, terlihat di sini bahwa kita memulai section class content, yaitu bawaan dari CSS-nya Bootstrap, memasukkan atau kita memanggil file bestseller add form. Nah, kita lihat pada file add form. Kita dulu, kita lihat file add form. Nah, di sini telah terlihat bahwa ada dimulai dari baris pertama itu membuka form dan diakhiri dengan tag form juga. Di sini kita melihat bahwa actionnya bestseller add process.php yang nantinya ketika form itu diisi dan dikirim atau ditekan, maka dia akan masuk ke file bestseller add process dengan metode post. Nah, kemudian kita lihat bahwa di sini ada nomor urut. Yang paling penting yaitu pada bagian name, yaitu name ini sebagai nilai yang nanti kita akan ambil untuk pemrosesan datanya. Di sini ada nomor urut, kemudian judul produk. Nah, pada judul produk kita membuat select box yang dimana memanggil data-data dari seluruh data yang ada pada tabel produk. Contoh di sini kita lihat bahwa kita membuat file PHP untuk mengkoneksikan ke database, yaitu select bintang from product, yaitu select semua dari tabel produk diurutkan berdasarkan nama produk ASC. ASC itu ascending yang seperti saya jelaskan pada video sebelumnya, yaitu berdasarkan urutan dari ABCD atau 1 2 3. Apabila dia DSC yaitu seperti ini, maka dia akan berurutan sebagai 5 4 3 2 1. Nah, dia akan menampilkan atau mengecek jika ada datanya if MySQL numerous result lebih dari 0, maka dia akan membuat perulangan, yaitu while menggunakan fungsi while data $data sama dengan MySQL fetch array $result, itu menampilkan data berdasarkan menampilkan data dalam format baris. Nah, di sini kita dapat melihat perulangan. Jadi option value ini akan terus berulang sebanyak data yang ada pada tabel produk. Kita membuat atau memasukkan value dari option select box-nya itu ID produk, kemudian ketika pemilihan namanya yaitu nama produk, kita langsung lihat contohnya. Kita masuk dulu ke browser, yaitu masuk kepada halaman admin. Kita matikan dulu. Nah, jika datanya ditemukan, maka dia akan menampilkan data. Namun apabila tidak, maka dia akan menampilkan belum ada data. Menyambil hampir loading halaman yang muncul, kita sedikit membahas pada bagian form ini. Kemudian kita akan membuat yang namanya tombol mulai dari submit dan reset, itu dengan button tipenya submit, kemudian name-nya submit, kemudian kelas dari Bootstrap itu sendiri, yaitu dari khususnya admin LTE btn spasi btn garis minus sukses. Kita kembali masuk ke halaman admin, kita masuk sebagai super admin. Kemudian kita masuk kepada bestseller, yaitu pada tambah bestseller.
Nah, di sini kita bisa mengisi nomor urutnya berapa, kemudian judul produk. Ya, kita memilih produk yang akan kita jadikan sebagai database seller. Nah, contoh penjelasan pada pengurutan data, yaitu ASC ini, kita coba berubahnya menjadi DSC. Di sini kita lihat bahwa dalam form ASC dia berurutan A, F, L, M. Nah, ketika kita merubahnya menjadi DSC atau DESC, dia akan menampilkan secara terbalik. Nah, terlihat bahwa perbedaannya di mana. Kita kembalikan lagi ke form ASC. Kemudian kita juga melihat bahwa atau kita juga memasukkan value-nya ini, yaitu ID produknya. Kemudian nama produk, ID produk. Cara melihatnya yaitu kita reload dulu, kita view page source, kemudian kita cari judul produk. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa form yang kita ulangi, yaitu pada bagian option value, itu dia berurutan menjadi abjad, itu ABCD, dengan memiliki value-nya itu sama dengan 9, kemudian 11, 10 dan seterusnya, yaitu menampilkan value dari sini, yaitu $data ID produk. Sedangkan nama produknya yaitu tidak laptop hitam, kemudian tidak laptop kuning, merah dan seterusnya. Jadi di situ terletak perbedaan atau penjelasan dari ID produk dan nama produknya. Kemudian kita masuk kepada file bestseller add process, yaitu di mana file yang berguna untuk memproses form bestseller itu sendiri. Nah, di sini kita memanggil file config.php untuk menghubungkan koneksi ke database, kemudian cek login, cek session, dan cek aksi tambah. Di sini kita lihat pada baris ke-7, yaitu jika tombol submit ditekan, itu mengambil nilai dari submit ini, dari name, yaitu button ini, diambil dari name sama dengan submit, maka dia akan memulai proses data, yaitu mengambil nilai value $nomor urut dari nomor urut ini. Nah, kita menggunakan fungsi MySQL escape string, yaitu untuk memfilter data yang untuk menghindari SQL injection. Kemudian kita memasukkan koneksi dari database, yaitu $, spasi, atau enggak usah dipasi juga bisa, $_post nomor urut. Kenapa dia harus post? Karena form yang kita gunakan itu metode post. Kemudian kita juga mengambil nilai dari judul BS atau judul bestseller. Nah, jadi kita lihat dari name nomor urut yang kita ubah jadi nomor urut di sini. Kemudian bestseller judul BS-nya kita juga ambil dari di sini, yaitu kita membuat menjadi variable atau value-nya judul BS. Kemudian memulai pengecekan data. Pengecekan data yaitu pengecekan pada nomor urut, yaitu select nomor urut. Kita hanya membutuhkan nomor urut dari tabel bestseller di mana nomor urut sama dengan nomor urut. Jadi kita akan mengecek nomor urut itu berdasarkan nomor urut yang diisi pada seseorang di sini. Nah, kemudian jika ada atau jika telah tersimpan di database, dia akan menampilkan error nomor urut telah terdaftar, silahkan pakai nomor urut lain. Kemudian dia akan membalikan lagi atau mengembalikan proses itu ke halaman sebelumnya. Kemudian jika data atau nomor urut tidak terdaftar atau tersedia, maka dia akan memulai proses insert data dari form ke database, yaitu dengan perintah $SQL sama dengan tanda kutip 2 insert into bestseller, yaitu memasukkan data itu dari nomor urut dan judul bestseller ini, memasukkan ke tabel atau ke field nomor urut, kemudian judul BS atau judul bestseller, kemudian uploader, jam upload, tanggal upload, melalui value yang ada pada di atas, nomor urut, kemudian judul bestseller, kemudian session username. Session username ini didapatkan dari check session. Nah, kita juga bisa, misalkan kita ingin mengubahnya menjadi session ID username juga bisa ya, session ID user bisa, atau session username juga bisa, karena telah tersimpan atau telah dimasukkan pada file check session.
Kemudian now, fungsi now ini gunanya untuk adalah mengambil waktu sekarang, yaitu pada jam upload kita akan mengambil jam upload saat itu, kemudian tanggal upload juga pada saat itu juga. Kemudian kita lihat perintahnya bahwa pada bagian terakhir kita tidak membutuhkan tanda koma untuk pemisah antara file ke-1 dan kedua. Kemudian ada perintah jika koneksi berhasil, yaitu proses ini berhasil, maka ini akan memunculkan perintah atau notif insert data berhasil, klik OK untuk melanjutkan, yang akan di redirect ke halaman bestseller list, yaitu daftar dari bestseller. Jika tidak, maka akan menampilkan error. Kemudian di sini paling bawah else-nya yaitu perintah tidak boleh tembak langsung, harus pencet tombol dulu. Nah, itu pada kita lihat pada sini jika tombol tertekan, atau jika kita ingin memindahkan alert ini ke atas juga bisa, tinggal kita ubah, ya, kita tinggal tambah di sini if $is, kemudian kita masukkan sini echo-nya seperti ini, kita tutup, kemudian kita kasih else. Nah, tergantung Anda ingin format yang seperti apa. Nah, maka dia akan menampilkan hasil yang sama saja. Oke, kita kembalikan lagi. Kemudian kita masuk kepada file bestseller list.php. Nah, di sini kita dapat melihat beberapa file yang harus di-include, yaitu terdiri dari config, kemudian cek login, cek session, cek aksi tambah, kemudian cek setting, cek tanggal fungsi tanggal indo. Nah, di sini kita hapus saja cek aksi tambah karena tidak diperlukan untuk menambah data. Kemudian di sini atau di file ini juga bisa kita jadikan sebagai template yang apabila kita ingin menampilkan data. Nah, menampilkan data pada file bestseller list kita menggunakan data tabel, itu sudah saya masukkan juga script data tabelnya. Kita nggak usah bahas dari bagian atas ini karena sudah saya jelaskan. Nah, PHP Inco.js.php juga kita mengambil file-file JS yang ada di sini, jadi kita masukkan ke bagian atas. Kemudian kita lihat pada script data tablesnya, itu kita membutuhkan mulai dari sini yang saya blok. Nah, ini harus sepaket ditampilkan karena apabila tidak maka data tabelnya tidak akan berjalan. Lebih baik nggak usah dirubah-rubah, tinggal sesuaikan saja. Kemudian kita memasukkan file header.php, kemudian kita menginginkan menampilkan data dengan atau dari file bestseller list data, yaitu dari file berikut ini. Kita lihat, nah di sini yaitu halaman atau file yang berisi tentang penampilan data berdasarkan tabel menggunakan data tabel. Mulai dari kita membuka tag tabelnya yaitu dengan ID example 1. ID example 1 yaitu berguna pada penggunaan di data tabel ini. Nah, makanya jadi tidak usah diubah-ubah, cukup disamakan saja. Kemudian kita membuat kolom untuk nomor, kemudian nomor urut, judul barang, upload, dan aksi. Nomor untuk menampilkan nomor secara biasa, itu mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian nomor urut ini yaitu tersimpan pada database. Kemudian nama judul barangnya. Kemudian upload ini adalah kapan data itu dimasukkan. Kemudian file aksi yang berguna untuk menampilkan button atau tombol ubah dan hapus. Kemudian kita masuk kepada bagian atau kepada baris 15 sampai 48, yaitu perintah menampilkan data dari tabel bestseller dan tabel produk. Itu di sini saya sudah menyiapkan join tabelnya, yaitu kita memilih select A sebagai aliasnya, ID bestseller, nomor urut, jam upload, tanggal upload, uploader. Kemudian kita mengambil dari tabel B yaitu nama produk, S sebagai judul bestseller dari tabel bestseller. Kemudian kita melakukan perintah left join.
Kemudian kita juga melihat bahwa jika data ditemukan, dia akan menampilkan data dan melakukan perulangan datanya, itu dengan menggunakan echo. Sini kita melihat bahwa kita mengambil nilai nomor, itu kita menggunakan fungsi nomor dari sini yang nantinya dia akan terus berulang 1 2 3 4 5 dan tidak mengikuti dari nomor urut. Kemudian ada juga menampilkan data nomor urut. Kemudian juga ada judul bestsellernya, jam upload, tanggal upload, dan uploader. Nah, di sini sudah saya siapkan juga fungsi tanggal Indo, itu pengubah tanggal dari tanggal yang seperti ini. Bentar kita lihat dulu. Jadi tanggal itu kita bisa ubah dari yang formatnya seperti ini, itu 2016 strip 05 strip 19 menjadi yang lebih enak dibaca, yaitu menjadi format tanggal 19 bulan Mei tahun 2016. Kemudian kita kembali lagi kepada bestseller list data. Tanggal Indo ini yaitu didapatkan dari fungsi yang telah kita masukkan pada file bestseller list, yaitu di fungsi tanggal Indo. Kemudian kita juga melihat di sini untuk menampilkan tombol ubah, itu dari sini mulai tombol ubah, dan di sini juga tombol hapusnya. Nah, di sini ada perbedaan yang bisa Anda lihat. Saya di sini tanpa menggunakan tanda kutip 2 dan titik, dan di sini di sini menggunakan tanda titik 2, tanda kutip 2 dan juga titik. Yang di sini juga kita menggunakan tanda kutip 1. Kedua macam kode ini sebenarnya sama, tidak ada perbedaan. Saya hanya memberikan sedikit pengetahuan bahwa kedua kode ini sama dan tidak menjadi masalah. Namun jika Anda ingin menambahkan atau menggabungkan berbagai macam data, maka diharuskan menggunakan titik kutip 2 dan titik ini. Nah, kemudian kita lihat pada bagian baris 37, yaitu pada ubah. Di sini buttonnya sedikit berbeda pada button ubah, yaitu di mana kita menambahkan fungsi on click dengan JavaScript, yaitu untuk memastikan atau konfirmasi apakah Anda yakin untuk menghapus data. Contohnya, jika kita buka pada bestseller, yaitu data bestseller. Nah, di sini kita melihat bahwa nama file ini bestseller list, kemudian bestseller list datanya itu dimulai dari data tabel ini sampai habis ke bawah, itu merupakan file bestseller list datanya. Nah, kita juga bisa melihat bahwa di sini mulai dari nomor, kemudian nomor urutnya, kemudian judul barang, uploadnya kapan, yaitu dari jam kapan, tanggal kapan, kemudian siapa yang mengupload. Nah, di sini ada 2 tombol aksi, yaitu ubah dan hapus. Contoh pada ubah tadi, apabila kita klik ini 1 kali, maka dia akan menampilkan peringatan, yaitu apakah Anda yakin. Jika kita oke, maka dia akan menghapus data. Apabila tidak, ya kita cancelkan saja. Kemudian kita masuk lagi kepada file bestseller list data. Nah, di sini kita lihat bahwa jika datanya ada, maka dia akan menampilkan sebagai berikut. Namun jika tidak ada, dia akan menampilkan belum ada data. Nah, kita lihat pada tombolnya, yaitu pada bestseller ubah. Tombol bestseller ubah itu kita lihat pada bestseller ubah. Di sini template untuk mengubah data berdasarkan modul yang akan kita gunakan. Contoh yang saat ini adalah modul bestseller. Nah, file-file berikut yang kita includekan harus dipakai ketika ingin merubah data, karena ini sebagai cetakan atau template-nya, mulai dari config, kemudian cek login, cek session, cek aksi ubah, dan settingnya. Perbedaan antara ubah dan tambah atau ADD yaitu di bagian cek aksi ubahnya. Namun apabila Anda ingin menambahkan JavaScript seperti untuk memasukkan tanggal Indo seperti tadi, sah-sah saja dan tidak ada larangan. Kemudian
Perbedaan antara dengan list, yaitu pada bestseller list atau menampilkan data dia memasukkan data tabel, sedangkan ubah tidak perlu karena list ini hanya menampilkan data dengan data tabel, sedangkan bestseller tidak menggunakan data tabel. Nah, kemudian kita juga lihat pada section class kontennya, yaitu bestseller ubah form. Kita melihat pada bestseller ubah form sama seperti bestseller add form, cuma perbedaannya yaitu kita mengambil nilai dari database berdasarkan ID. Nah, di sini ID yang kita gunakan yaitu ID bestseller dengan metode get, dan diamankan atau di securekan oleh fungsi MySQL Escape String. Nah, contohnya itu ketika melihat kita mengubah data pada bagian line 1 zoom 12 kali, kita klik satu kali pada ubah, maka link atau URL akan menunjukkan atau menampilkan data sebagai bestseller ubah .php tanda tanya ID bestseller atau ID BS sama dengan 1. Nah, dia mengambil dari ID BS ini. Nah, dan juga kita sudah menyiapkannya pada bestseller wisata, yaitu seperti berikut: bestseller ubah .php tanya ID BS sama dengan ID-nya tadi, sangat 1 ya 1 hasilnya. Kemudian kembali ke bestseller ubah form, dia akan mengambil nilai pada baris ketiga, yaitu mengecek, memilih seluruhnya dari tabel bestseller berdasarkan ID bestseller yang tersedia atau yang tersetel pada kita mengubah datanya. Di sini kan terlihat ID BS1, berarti dia akan mengambil data berdasarkan ID BS1. Contoh kita eksekusi pada HDSQL untuk melihatnya. Coba query, kita ini ubah menjadi 1, maka dia akan menampilkan data berdasarkan ID BS1. Dia akan menampilkan hanya satu baris saja. Nah, kemudian kita akan menyimpan datanya dalam format MySQL Fetch Array berdasarkan baris. Nah, di sini gunanya untuk mengambil nilai dari database. Contoh di sini kita lihat pada input, pada bagian input nomor urut, itu di sini kita melihat bahwa ada penambahan value atau nilai dari nomor urut yang telah tersimpan pada database. Kita menggunakan $data yang didapatkan dari sini. Nah, kemudian kita lihat pada bagian judul produk, itu kita ingin mengambil nilai berdasarkan ID BS1 ini dalam format select box atau combo box. Terlihat kita telah menyimpan atau telah tersimpan pada database sebagai line 1 zoom 12 kali. Apabila kita ubah ini menjadi 2, maka dia akan menampilkan antidas laptop merah sesuai dengan data yang tersimpan pada database. Nah, di sini kita menggunakan perintah untuk mencocokkan antara yang ada pada bestseller dengan tabel produk. Nah, di sini kita mencocokkan antara tabel bestseller dan tabel produk. Kemudian menampilkan data tersebut dalam format combo box. Nah, di sini juga sudah saya explain bagaimana sih cara mengambil nilainya dari dua tabel yang berbeda, namun sebagai patokannya yaitu ID produknya. Contoh di sini pada tabel bestseller, yaitu kita telah menyimpan ID produknya 15. Jadi nanti dia akan mencocokkan berdasarkan ID produk yang ada di tabel produk dengan judul bestseller yang ada pada tabel bestseller. Nah, ini kan judul bestsellernya yang akan dicocokkan dengan ID bestseller, ID produk yang ada pada tabel produk. Terlihat di sini, yaitu kita mengambil nilai data produk. Itu data produk diambil dari tabel produk ini, kita mencocokkan ID produknya, kemudian digabungkan dengan judul BS, yaitu data judul BS ini diambil dari tabel bestseller yang dicocokkan sama atau tidak dengan data produk yang ada pada tabel produk. Apabila dia cocok atau sama, maka dia akan menyetel menjadi selected atau menjadi yang telah terpilih. Namun apabila tidak, maka dia tidak akan tersetel menjadi selected atau yang telah terpilihnya.
Kemudian juga akan menampilkan pilihan dari nama itu sendiri, yaitu data produk, nama produknya. Nama produk didapatkan dari tabel produk. Nah, oke, cukup sampai di situ untuk pada bagian ubah form. Kemudian kita juga lihat di sini, form ini akan dieksekusi, yang akan dilarikan atau dimasukkan file bestseller ubah prosesnya. Kita lihat pada bestseller ubah proses. Di sini kita juga melihat bahwa PHP session start untuk memulai sessionnya. Kemudian memanggil file config, cek login, aksi ubah, dan cek session. Nah, di sini juga kita mengambil value-nya dari masing-masing name yang ada pada form bestseller ubah form. Kemudian kita mengubah data atau mengupdate datanya berdasarkan isian yang ada pada form ubah bestseller, yaitu update bestseller, set, mengeset ID BS, yaitu ID BS-nya yang sesuai dengan form, kemudian nomor urut, judul BS atau judul bestseller, updater, jam update, tanggal update, di mana atau berdasarkan ID bestseller. Jadi dia akan mengupdate data berdasarkan ID bestseller yang sedang kita gunakan. Kemudian kita di sini menampilkan bahwa jika eksekusi berhasil, maka dia akan menampilkan data update, data berhasil. Kemudian jika tidak, akan menampilkan error. Kemudian jika dia tidak menekan tombol terlebih dahulu, maka akan menampilkan alert, yaitu nggak boleh tembak langsung. Kemudian file terakhir pada modul bestseller yaitu pada bagian hapus. Nah, di sini kita menggunakan session start juga, yaitu kita mengincludekan file config untuk kondisi ke database, kemudian cek login, kemudian cek ASI hapus. Nah, seperti yang pada bestseller add, itu kita menggunakan cek ASI add atau cek ASI tambah. Kemudian untuk bagian ubahnya kita cek ASI ubah. Kemudian pada bagian hapus kita menggunakan cek ASI hapus, yang masing-masing fungsi sudah saya siapkan, jadi bisa nanti Anda gunakan pada project ini atau suatu project lainnya. Kemudian kita lihat juga di sini perintah untuk menghapus datanya berdasarkan ID bestsellernya dari tabel bestseller dan menampilkan alert sukses atau tidaknya file itu dihapus. Oke, mungkin cukup sekian pada video tutorial kali ini, yaitu pada modul bestseller. Pada video selanjutnya kita akan membahas tentang modul kategori. Oke, mungkin cukup sekian. Sampai jumpa pada tutorial video selanjutnya. Terima kasih.